siapa gerangan Petrova Helena Blavatsky. Sampai hari ini tidak banyak yang mengenal sosok yang sempat berkunjung ke tanah Jawa di masa Hindia Belanda ini. Namun di kalangan pengikut aliran Freemasonry, Blavatsky sangat dihormati. Jejak Madame Blavatsky terdapat di Istana Negara hingga ke Monas. Kini pengikutnya tengah membangkitkan kembali gerakan Freemasonry di Indonesia. Keberadaan siluet perempuan di puncak Monas, tepat pada bongkahan emas sebagai simbol nyala api, sudah diketahui sejak lama. Sosok perempuan itu sebagian rambutnya tersanggul pada bagian atas dan tergerai panjang di sisi samping. Posisinya sedang duduk bersimpuh dengan gerai rambutnya yang panjang menghadap ke Istana Negara. Relief ini terlihat dari sisi sebelah kiri Monas di Jalan Medan Merdeka Barat dekat dengan Istana Presiden. Jika kita berada di halaman Istana Presiden, patung tersebut paling mudah untuk dikenali. Sudut penglihatan terbaik adalah jika kita berdiri segaris lurus antara Tugu Monas dan Istana Presiden yang berada di Jalan Merdeka Utara. Anehnya, jika kita melihatnya menggunakan teropong, sosoknya justru menjadi tidak jelas, benar-benar misterius. Ada yang beranggapan bahwa sosok itu dibuat karena Presiden Soekarno sangat menghormati perempuan. Siluet itu digambarkan sebagai sosok yang dicintai Bung Karno. Tidak sedikit juga yang meyakini sebagai perwujudan Nyi Roro Kidul. Namun kini rahasia tersebut akhirnya terungkap. Sebuah dokumen rahasia menjelaskan asal-muasal sosok itu. Seseorang yang tidak mau jati dirinya diungkap mengisahkan hubungan Bung Karno dengan Madame Blavatsky khusus untuk pustaka misteri. Konon, menjelang peletakan batu pertama pembangunan Monas, Bung Karno melakukan pembicaraan secara spiritual dengan Madame Blavatsky yang mengenalkan diri selaku pemilik lahan. Madame Blavatsky tidak asal klaim karena memiliki bukti otentik. Blavatsky memperoleh lahan di kawasan Monas dan sekitarnya dari Gubernur Jenderal John Karel Herman Ad van der Wijk sebagai hadiah karena keberhasilannya membantu menangkap Pitung dan mengetahui rahasia kelemahannya sehingga Pitung tewas setelah ditembak dengan peluru emas. Dalam pertemuan dengan Bung Karno, Madame Blavatsky juga memberitahukan jika dirinya telah menghibahkan lahan Monas kepada para pengikutnya. Kepada Bung Karno, Blavatsky meminta agar dirinya dijadikan simbol Monas. Dari penelusuran dan terawang yang dilakukan tim pustaka misteri, sulit dibantah bahwa siluet itu memang sangat mirip dengan rupa Madame Blavatsky. Ada yang menyebut keberadaan Blavatsky di puncak Monas sebagai bagian dari perjanjian keramatnya dengan Bung Karno. Siapa sebenarnya Madame Blavatsky? Lahir di Dnipro, Ukraina tanggal 12 Agustus 1831, Blavatsky tumbuh dalam budaya supranatural Rusia. Pada tahun 1875, Blavatsky mendirikan gerakan teosofi di New York, Amerika Serikat. Gerakan ini menyeru bahwa semua agama pada hakikatnya sama karena memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai kesempurnaan hidup. Blavatsky pernah beberapa kali mengunjungi Pulau Jawa karena ingin menjadikannya sebagai pusat gerakan teosofi dunia. Tercatat, Blavatsky pertama kali datang ke Jawa pada tahun 1852. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan kemampuan supramistiknya untuk melumpuhkan para pejuang Indonesia yang juga memiliki ilmu supranatural, termasuk si Pitung. Sementara Blavatsky memanfaatkan kedekatannya dengan para petinggi Hindia Belanda untuk menancapkan pengaruhnya. Banyak petinggi Belanda yang kemudian menjadi pengikut gerakan teosofi. Saat itu, gerakan teosofi dan Freemasonry tidak ada bedanya sehingga anggota kedua gerakan ini orang yang sama. Tidak mengherankan jika nama Blavatsky dihubungkan dengan perkumpulan Freemasonry dan gerakan Zionis di Indonesia. Bukti kuatnya pengaruh Blavatsky di Indonesia adalah banyaknya lahan yang kemudian dikuasai oleh gerakan teosofi. Sebagian karena hadiah atas jasanya dalam menumpas gerakan ekstremis sebutan Belanda untuk para pejuang Indonesia. Bahkan ada yang menyebut Blavatsky menguasai seluruh lahan di sekitar Monas. Tidak mengherankan, hingga tahun 1950, daerah sekitar Monas lebih dikenal sebagai Taman Blavatsky. Salah satu markas perkumpulan mereka adalah gedung di dekat Monas yang sekarang dikenal sebagai Gedung Bappenas. Demikian sekilas tentang Madame Blavatsky dan rahasia siluet perempuan di puncak Monas. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pustaka Misteri untuk mendapatkan kabar dan kisah-kisah supramistik dari sisi berbeda. Sebab pada hakikatnya, satu peristiwa terhubung dengan peristiwa lain di masa lampau dan atas seizin Tuhan, kami akan mengungkapkan fakta-fakta supramistik di balik peristiwa-peristiwa tersebut.